Mother Horse Eyes. Mother Horse Eyes adalah akun creepypasta anonimus yang pertama kali menghebohkan Reddit pada bulan April 2016. Yang jadi unik, user ini secara konsisten membagikan narasi sains konspirasi horor di postingan Reddit yang sama sekali tidak ada hubungannya. Seperti misal di sebuah postingan yang membahas buku 1984. User ini datang berkomentar mengenai konspirasi cuci otak CIA yang biasa dikenal dengan MK Ultra. Atau di sebuah postingan di mana seseorang secara tidak sengaja menciptakan napalm. Mother Horse Eyes datang berkomentar mengenai Perang Vietnam beserta narasi tentang eksperimen LSD. Cara user ini dalam menyampaikan cerita terasa seperti kepingan puzzle yang tersebar di berbagai postingan Reddit. Singkat cerita, komunitas Reddit akhirnya bersatu dan membuat subreddit khusus untuk menyatukan seluruh kepingan cerita yang tersebar di berbagai postingan. Setelah menyatukan 100 potongan cerita yang tersebar, terungkap bahwa ini adalah cerita science fiksi kosmik horor dengan lore yang begitu dalam dan kompleks. Kisah ini kemudian dikenal dengan The Interface Series. Akan kujelaskan cerita tersebut dengan sangat singkat. Kisah ini berpusat pada Flash Interface, sebuah terowongan hidup yang tersusun dari daging dan organ manusia. Benda ini dipercaya sebagai gerbang menuju dimensi lain, sehingga Nazi, CIA, dan berbagai organisasi lainnya melakukan eksperimen mengerikan dengan mengirim tahanan, tentara, bahkan anak-anak ke dalamnya. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa Flash Interface bukan sekedar portal, melainkan pintu menuju jaringan yang menghubungkan ruang, waktu, dan kesadaran manusia. Penelitian tersebut kemudian melahirkan teknologi masa depan yang membuat manusia hidup di dunia virtual dan perlahan meninggalkan dunia nyata. Di balik semuanya, ada sosok misterius bernama Mother Horse Eyes, entitas yang terus muncul di berbagai zaman dan diyakini memiliki hubungan erat dengan Flash Interface. Pada akhirnya, eksperimen tersebut justru melahirkan sebuah entitas baru yang hampir mustahil untuk dihentikan dan menjadi penyebab kehancuran peradaban manusia. Cerita di Interface Series berakhir di subreddit komunitas pada bulan Juli 2016. Bagi para penggemar, cerita ini terasa seperti pesan yang dikirim dari masa depan untuk memperingatkan umat manusia. Tentunya aku tak bisa bahas secara full karena ceritanya sendiri hampir setara dengan novel 300 halaman. Di sebuah postingan yang sudah dihapus, user ini menyebut kalau ceritanya merupakan gabungan dari kejadian nyata dan fiksi. Selain itu, dia menyatakan dirinya sebagai warga Amerika umur 30 tahunan dan secara eksplisit menghabiskan waktunya untuk mabuk. Mungkin itulah mengapa cerita yang ditulisnya seringkali abstrak dan liar. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang tahu identitas asli dari pencipta The Interface Series. Sebenarnya cerita ini cukup menarik untuk diadaptasi ke film Hollywood. Melihat kesuksesan film Backroom, Hollywood nampaknya berlomba-lomba mengadaptasi cerita horor terkenal dari Reddit. Fujitaki Ken 001. Pada tahun 2017, sebuah postingan di Reddit membahas seorang pekerja Thailand yang berulang kali meminta pertolongan di Reddit. Postingan ini merujuk pada seorang user yang bernama Fujitaki Ken 001. User ini diketahui telah meninggalkan komentar yang sama persis di berbagai subreddit yang sama sekali tidak berhubungan. Isi pesannya pun sangat singkat. Saya menghadapi masalah serius terkait hak asasi manusia di Fujitaki Ken, Thailand. Tolong bantu saya. Komentar ini dibagikan di subreddit gaming, musik, video, dan masih banyak lagi. Setelah ditelusuri, memang ada perusahaan Fujitaki Ken yang beroperasi di Thailand. Sebuah perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang rekayasa industri. Semisal apa yang dibagikan user itu ternyata benar, ada dua teori mengenai kondisi user tersebut. Pertama, Fujitaki Ken 001 merupakan korban kerja paksa. Tentunya kalian sudah tahu kalau negara Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Myanmar sering terjadi kasus perdagangan manusia dan kerja paksa di sebuah perusahaan scam. Sudah ada jutaan pekerja yang menjadi korban dan mungkin Fujitaki Ken 001 adalah salah satu korbannya. Namun hal ini bisa dibantah karena perusahaan Fujitaki Ken dikenal sebagai produsen komponen industri yang telah lama beroperasi dan memiliki branding perusahaan yang cukup baik. Teori kedua yaitu Fujitaki Ken 001 mengalami pelecehan di tempat kerja. Sebenarnya, user ini sempat mengirimkan satu pesan yang cukup berbeda.
bertuliskan bahasa Jepang yang artinya kurang lebih seperti ini. Istilah pawahara atau power harassment cukup umum untuk perusahaan black company di Jepang, di mana para pekerja mendapatkan perundungan atau penyalahgunaan kekuasaan di tempat kerja. Tuduhan seperti ini kemudian diterima oleh banyak orang dan memicu gelombang bintang 1 di Google Maps perusahaan. Meski hingga sekarang tidak pernah ada bukti bahwa praktek tersebut benar-benar terjadi. Jika yang dikatakan itu ternyata salah, maka ini mungkin hanyalah akun bot atau seseorang yang sengaja menyebarkan spam. Salah seorang user pernah menyuruh Fujitaki Gang 001 untuk menghubungi Badan Amnesty Internasional yang ada di Thailand. Tapi user itu hanya diam dan tidak membalas. Ada yang berteori kalau ini merupakan serangkaian aksi untuk menjatuhkan kompetitor. Sebelumnya, sempat muncul user Reddit yang bernama help001001001 yang diketahui mengirim pesan serupa dan diduga dioperasikan oleh orang yang sama. Tapi terkadang, meski pesannya sama, variasi tulisannya kadang bisa berbeda. Agak aneh jika bot melakukan kesalahan seperti ini. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan user Reddit Fujitaki Gang 001. Misteri ini sampai sekarang belum terpecahkan. Yay Video Games. Selain misterius, user Reddit ini punya kisah yang cukup tragis. Pada bulan September 2010, seorang user Reddit di subreddit gaming bertanya, "Apa mod favorit kalian di game Oblivion?" Lalu user Reddit yang bernama Yay Video Games datang berkomentar. Awalnya, dia mengungkapkan kekesalannya karena game tersebut tidak ada tombol uninstall untuk menghapus game dan mod. Lalu, user Reddit lain membalas kalau game tersebut punya tombol uninstall dan berfungsi seperti biasanya. Apa yang terjadi setelahnya benar-benar tidak terduga. Tiba-tiba, Yay Video Games menuliskan komentar ini. "Ubisoft Ghost Teamworks bye-bye, always on DRM." Tulisan ini di-spam lebih dari 4.000 kali dalam beberapa jam. Variasi tulisannya pun berbeda-beda. Kadang hanya satu baris, kadang berubah menjadi paragraf panjang, kadang format tulisannya bisa terlihat enigmatik. Selain itu, dia juga membagikan beberapa gambar yang aneh untuk dilihat. Tak lama setelah itu, user Reddit ini di-take down oleh Reddit. Netizen Reddit yang penasaran akhirnya menyelidiki user ini. Misteri ini sebenarnya cukup panjang karena melibatkan banyak sekali user Reddit dan komunitas lain yang berkorelasi langsung dengan Yay Video Games. Jadi, kurang lebih seperti inilah versi singkatnya. Yay Video Games diketahui pernah memposting sesuatu di subreddit Green Lines. Di subreddit ini ditemukan sebuah postingan yang berjudul Zelda. Postingan ini memberikan dua user Reddit kunci, diantaranya No Substance Here selaku moderator dan Not Sure How Big You Are. Mereka berdua diduga orang yang sama dari user Yay Video Games. Terlihat dari bagaimana dia menuliskan komentar yang begitu enigmatik. Dari kedua akun inilah penyelidikan menyebar ke berbagai komunitas Reddit. Tapi yang terpenting adalah user Reddit Not Sure How Big You Are ternyata aktif berdiskusi dan membagikan kisahnya di beberapa komunitas yang membahas penyakit kronis. Berdasarkan beberapa cerita yang aku baca, singkatnya Yay Video Games adalah seorang user Reddit asal Australia yang mengalami penyakit serius bernama CFS atau sindrom kelelahan kronis. Sindrom ini menyebabkan seseorang cepat merasa lelah dan butuh berbulan-bulan lamanya untuk bisa pulih dari kelelahan. Selain itu, dia juga terkena penyakit mental yang mungkin dipicu dari penyakit kronisnya, membuatnya tak dapat melakukan hal yang disukainya. Sebenarnya ada banyak yang bisa dibahas dari penyelidikan ini. Bahkan Yay Video Games diketahui memiliki banyak sekali akun alternatif. Kisah ini berakhir pada tahun 2019. Seorang teman dekat dari Yay Video Games membuka Ask Me Anything kepada komunitas. Terungkap bahwa Yay Video Games bernama asli Lyndon. Diketahui dia telah mengakhiri hidupnya pada tahun 2015. Lyndon dikenal sebagai sosok yang ceria dan sangat menyukai seni serta musik. Sayangnya pada tahun 2005 ia terpaksa putus sekolah dan mengisolasi diri karena penyakit kronis yang dideritanya. Meski begitu, ia masih memiliki beberapa teman yang terus mendukungnya. Temannya juga menceritakan bahwa kondisi mental Lyndon sering naik turun. Kadang ia terlihat sangat aktif, tapi saat penyakitnya kambuh, dia bisa menjadi sangat depresi. Sebelum mengakhiri hidupnya, teman-temannya sempat mengajak Lyndon pergi ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Lyndon sempat mengiyakan rencana itu,
Namun semuanya sudah terlambat. Butuh waktu bertahun-tahun bagi teman-temannya menyadari bahwa di balik kepribadiannya yang ceria, Lyndon sebenarnya menyimpan rasa kesepian yang begitu besar. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pengingat bahwa seseorang yang terlihat baik-baik saja belum tentu bahagia secara mental. Sebagai tambahan, komentar spam yang pernah ditulisnya adalah cara Lyndon untuk mengekspresikan selera humornya. Wordless 319. User Reddit 1 ini punya cerita yang disturbing, sadis, dan menjijikkan. Bagi yang gak kuat, silahkan tutup videonya. Seorang user Reddit yang bernama Wordless 319 muncul pada tahun 2016. Diketahui, dia cukup aktif berdiskusi di subreddit Awaken atau komunitas spiritual. Sisi gelapnya mulai terkuak di postingan ini. Perasaan takut akan penderitaan. Disebutkan, dia pernah memotong salah satu bagian tubuhnya hingga terluka parah dan hampir meninggal. Di kolom reply, user Reddit ini terus membicarakan soal penderitaannya, baik secara fisik maupun secara spiritual. User Reddit ini kemudian memposting lagi sebuah tulisan spiritual, tapi yang jadi disturbing adalah komentarnya. Intinya, dia telah memotong anu beserta bijinya. Dia mengeksekusinya dengan beberapa kali tembakan, lalu melanjutkannya dengan pisau. Alasan dia melakukan hal gila ini adalah dalam tanda kutip perintah Tuhan. Aksinya ini kemudian diperjelas lagi di postingan yang dia tulis, yang intinya dia melakukan 4 kali tembakan menggunakan revolver, kehilangan kedua bijinya, lalu memasak anu beserta bijinya. Yap, kalian tidak salah dengar. Tapi karena lukanya yang begitu parah, dia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Lebih gilanya lagi, ada yang berkomentar, bagaimana cara dia memasak bijinya. User itu menjawab, dia harus membersihkannya, mengupas anunya, lalu menumisnya tanpa diberikan bumbu. Rasanya seperti apa? Seperti ayam. Karena banyak yang tidak percaya, user ini nekat membagikan foto kondisi anunya yang tinggal 1 cm. Kataku, sebaiknya jangan dilihat. Dari beberapa komentar dan diskusi yang kubaca, user Reddit ini memang punya semacam gangguan jiwa. Hal ini dipicu dari kecanduannya mengkonsumsi obat LSD. Karena itulah dia mulai halu, terobsesi dengan topik spiritual dan sering mendengar sosok dalam tanda kutip Tuhan yang menyuruhnya untuk melakukan hal gila. Meski begitu, rasa sakit dari aksinya ini membuatnya ketakutan. Tapi apapun itu, dia lakukan demi mengikuti perintah Tuhan. Tidak jelas Tuhan apa yang dimaksud. Untungnya, dia tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Tidak ada yang tahu siapa dia dan tidak ada yang tahu apakah ini hanya karangan belaka atau memang seperti itulah kejadiannya. Selain memposting hal-hal mengenai kegilaannya, dia juga sempat mempost gambar hewan peliharaannya yang tampak innocence, dan gambar ini merupakan postingan terakhir darinya. Kita hanya bisa berharap user Reddit ini baik-baik saja, begitu juga dengan hewan peliharaannya. Gimana menurut kalian?